Coba ulang kali suaranya belum kedengaran. Tes dulu. Swastiastu, Bapak Camat Tampak Siring, tapi kedengaran suaranya? Iya, sampun. Iya, sampun. Sampun siap. Iya, sampun. Oke. Yang mulai mantan nggih? Bisa. Halo? Halo, Bapak Camat. Bisa kita mulai? Ya, dimulai. Selamat pagi, selamat datang hadirin undangan Muslenbang Kabupaten di Kecamatan Tampak Siring tahun 2022. Sebelum acara yang mulai, mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk melakukan absensi di break room pleno Kecamatan Tampak Siring ini. Om Swastiastu. Swastiastu. Yang kami hormati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar, yang kami hormati Bapak Camat Tampak Siring, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar atau yang mewakili, yang kami hormati Perbekal Sekecamatan Tampak Siring, para stakeholder dan undangan lainnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang kami hormati pula. Hadirin undangan yang kami hormati, kegiatan kita mulai dengan penyampaian paparan hasil pelaksanaan Pramusrenbang oleh Bapak Camat. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian usul dan saran dari seluruh undangan. Untuk waktu dan kesempatan, kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Camat untuk memimpin acara sidang pleno ini. Untuk Bapak Camat, waktu kami persilakan. Terima kasih kepada host di Kabupaten. Siap. Yang terhormat Bapak DPRD, yang terhormat Kepala OPD Kabupaten Gianyar, yang terhormat para undangan stakeholder, dan yang saya hormati juga para kepala desa, BPD se-Kecamatan Tampak Siring, PKK se-Kecamatan Tampak Siring. Sebelum dipaparkan tentang usulan yang disampaikan oleh masing-masing perbekal, dan sebelumnya kami juga sudah melaksanakan Pramusrenbang yang sudah dapat disepakati oleh masing-masing perbekal. Selanjutnya kami akan paparkan hasil musrenbang dari Kecamatan Tampak Siring.
Serembang Kabupaten Tampak. Musrembang pada hari ini membahas 67 usulan kegiatan dari 8 desa di Kecamatan Tampak Siring, yakni 1. Desa Manukaya, 31 usulan. Dengan pagu 9.485.500.000. 2. Desa Tampak Siring, 10 usulan dengan pagu 5.249.249.300. 335.000. Desa Sanding dengan pagu 18.350.000. Desa Pejengkaje dengan pagu 3.650.000. 5. Desa Pejeng dengan pagu 2.950.000. Desa Pejeng Kawan dengan pagu 2.145.000. Desa Pejeng Kangin dengan pagu 6.738.452.500 rupiah. Desa Pejeng Klot dengan pagu 8.500.000. Jadi total belanja keseluruhan 57.287.500 rupiah. Bidang perekonomian dan sumber daya alam 14 usulan. Desa Manukaya 7 usulan, Desa Tampak Siring 2 usulan, Desa Pejengkaje 2 usulan, Desa Pejengkawan 1 usulan, Desa Pejengklot 2 usulan. Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 12 usulan. Desa Manukaya 9 usulan, Desa Tampak Siring 1 usulan, Desa Pejengkawan 1 usulan, Desa Pejengkangin 1 usulan. Bidang infrastruktur garing sarana prasarana 41 usulan. Yang terdiri dari 1. Desa Manukaya 15 usulan, Desa Tampak Siring 7 usulan, Desa Sanding 8 usulan, Desa Pejengkaje 1 usulan, Desa Pejeng 3 usulan, Desa Pejengkawan 2 usulan, Desa
Pejengkangin 4 usulan, Desa Pejengklot 1 usulan. Daftar urutan kegiatan prioritas kecamatan menurut perangkat daerah Kecamatan Tempat Siring tahun 2023. 1 Romawi, kegiatan prioritas bidang perekonomian dan sumber daya alam. Nomor 1, pariwisata, sasaran daerah pariwisata, program pengembangan desa wisata, kegiatan prioritas desa wisata belum berkembang, sasaran kegiatan pengembangan desa wisata, lokasi Desa Manukaya, volume 1 paket, pagu 323.500 rupiah, perangkat daerah penanggung jawab Dinas Pariwisata. 2. Sasaran daerah pariwisata, program pembangunan fasilitas pendukung kawasan wisata desa garing perkotaan. Prioritas perlu adanya penataan das Pakerisan yang terletak di Desa Pejengklot. Sasaran kegiatan pembangunan fasilitas pendukung kawasan wisata desaan garing perkotaan. Lokasi Desa Pejengklot, volume 3 km, pagu 4.500.000 rupiah, perangkat daerah penanggung Dinas Pariwisata. 3. Pertanian, program jalan usaha tani, kegiatan prioritas sulitnya akses garing jalur pertanian di Subak Hulu 2 Romawi. Sasaran kegiatan jalan usaha tani. Lokasi Desa Tampak Siring, volume 4.000 hektar, pagu 1.500.000 rupiah, perangkat daerah penanggung jawab Dinas Pertanian. 4. Sasaran daerah pertanian, program jalan usaha tani, kegiatan prioritas rusaknya jalan serta saluran irigasi menuju areal persawahan di Desa Pejengkaja. Sasaran kegiatan jalan usaha tani, lokasi Desa Pejengkaja, volume 10 km, pagu 1.500.000 rupiah, perangkat daerah penanggung jawab Dinas Pertanian. Di atas. 5. Pekerjaan umum. Sasaran daerah pekerjaan umum dan penataan ruang. Program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1.000 hektar dalam satu daerah kabupaten kota. 4.
kegiatan prioritas rusaknya saluran irigasi. Sasaran kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan hektar dalam satu daerah Kabupaten Garing Kota. Lokasi Pejengkawan, volume 2.500 meter. Pagu 800 juta rupiah. Perangkat daerah penanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar. 6 dan seterusnya bisa dilihat nanti. Kami lanjut dengan terus. Dua Romawi, kegiatan prioritas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Nomor 1. Sasaran daerah kesehatan. Program bantuan ambulan. Kegiatan prioritas meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Sasaran kegiatan bantuan ambulan. Lokasi Desa Pejangkangin. Volume 1 unit. Pagu 300 juta rupiah. Perangkat daerah penanggung jawab Dinas Kesehatan. 2. Sasaran daerah pendidikan, program pengadaan media pendidikan pada SD. Kegiatan prioritas kurangnya prasarana sekolah dasar sepejengkawan. Sasaran kegiatan pengadaan media pendidikan pada SD. Lokasi Pejangkawan. Volume 3 unit komputer dan 3 unit printer. Pagu 45 juta rupiah. Perangkat daerah penanggung jawab Dinas Pendidikan. Tiga, sasaran daerah pendidikan. Program pembangunan gedung PAUD. Kegiatan prioritas belum ada gedung TK yang memadai untuk TK Kumara Biata. Sasaran pembangunan gedung PAUD. Lokasi Desa Manukaya, volume 1 unit, pagu 450 juta rupiah. Perangkat daerah penanggung jawab Dinas Pendidikan. 4. Sasaran daerah pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat. Kegiatan prioritas perlu bantuan bagi penyandang disabilitas di Yayasan Cahaya Mutiara Ubud, Desa Tampak Siring. Sasaran kegiatan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat. Lokasi Desa Tampak Siring, volume 1 paket, pagu 150 juta rupiah. Perangkat daerah penanggung jawab Dinas Sosial. 5. Sasaran daerah pendidikan. Program pembangunan toilet dalam kurung jamban beserta sanitasinya. Kegiatan prioritas tidak ada jamban di tempat-tempat umum.
Sasaran kegiatan pembangunan toilet zaman beserta sanitasinya. Lokasi Desa Manukaya. Volume 1 paket. Pagu 260 juta rupiah. Perangkat daerah penanggung jawab Dinas Pendidikan. 6 dan seterusnya bisa dilihat nanti, dan selanjutnya kami bacakan. 3. Kegiatan prioritas bidang infrastruktur garing sarana prasarana. Nomor 1. Sasaran daerah pekerjaan umum dan penataan ruang. Program pemeliharaan jalan. Kegiatan prioritas perlunya perbaikan jalan drainase poros kabupaten. Sasaran kegiatan Pagu 1.500.000.000 rupiah. Perangkat daerah penanggung jawab Dinas Lingkungan di Banjar Suci Aparah. Sasaran kegiatan papingisasi jalan lingkungan. Lokasi Desa Tampasiring. Pakai pagu 225 juta rupiah. Perangkat daerah penanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 4. Sasaran daerah perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Program peningkatan kualitas jalan lingkungan pemukiman. Kegiatan rusaknya jalan lingkungan. Sasaran kegiatan peningkatan kualitas jalan lingkungan pemukiman. Lokasi penjangkauan. Volume 1.500 meter. Pagu 600 juta rupiah. Perangkat daerah penanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. 5. Sasaran pekerjaan umum dan penataan ruang. Program pemeliharaan jalan. Kegiatan prioritas belum sepenuhnya perbaikan jalan utama yang menjadi jalan alternatif menuju di 2 yang melintasi 2 Banjar di Desa Pejeng Kaje, yaitu Banjar dan Melayang. Sasaran kegiatan pemeliharaan jalan. Lokasi Desa Pejeng Kaje. Volume 1 paket. Pagu 650 juta rupiah. Perangkat daerah penanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 6. Sasaran daerah perhubungan. Program pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan lampu penerangan jalan. Kegiatan prioritas kurangnya penerangan jalan pada malam hari.
Sasaran kegiatan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan lampu penerangan jalan. Lokasi Desa Pejangkangin. Volume 3 km. Pagu 200 juta rupiah. Perangkat daerah penanggung jawab Dinas Perhubungan. 7. Daerah sasaran pekerjaan umum dan penataan ruang. Program pembangunan saluran drainase. Kegiatan prioritas tidak adanya saluran drainase di jalan perempatan Manukayu Anyar. Sasaran kegiatan pembangunan saluran drainase. Lokasi Desa Manukayu, volume 200 meter, pagu 200 juta rupiah, perangkat daerah penanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 8. Sasaran daerah pekerjaan umum dan penataan ruang. Program pembangunan jalan. Kegiatan prioritas kerusakan jalan di lingkungan Banjarguliang sudah dari tahun 2013. Sempat beberapa kali mengajukan prioritas ini di Musrembang, Cam, tetapi belum menjadi prioritas kabupaten. Sehingga aktivitas mobilitas masyarakat dalam beraktivitas dan juga penunjang aktivitas perekonomian terhambat dengan anggaran dana 2.300 juta rupiah. Kegiatan prioritas sasaran kegiatan pembangunan jalan. Lokasi Desa Pejeng, volume 1 LS. Pagu 2.300 juta rupiah. Perangkat daerah penanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Daftar kegiatan yang belum disepakati tahun 2023. Nomor 1, kegiatan penataan jalan lingkungan. Lokasi Desa Pejangkangin, volume 1 km. Alasan belum diprioritaskan oleh pengusul. 2. Kegiatan pemeliharaan jalan, lokasi Desa Tampasiring, volume 1 paket. Alasan belum diprioritaskan oleh pengusul. 3. Peningkatan jalan Desa Sanding. Alasan belum diprioritaskan oleh pengusul. 4. Pemeliharaan jalan, lokasi Desa Pejangkangin, volume 3 km, belum diprioritaskan oleh pengusul. 5. Pembangunan wantilan, lokasi Desa Tampasiring, volume 1 paket. Alasan belum diprioritaskan oleh pengusul. 6. Pembangunan wantilan, lokasi Desa Sanding, volume 1 paket. Alasan belum diprioritaskan oleh pengusul. Dan seterusnya. Demikian tentang paparan dari hasil pramusembang
yang merupakan prioritas yang diusulkan kepada daerah pada tahun 2023. Selanjutnya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada host. Diskusi. Ke depan. Ya, langsung. Terima kasih kepada Bapak Camat telah memaparkan usulan program di Kecamatan Tampak Siring. Selanjutnya bisa dilakukan usulan masukan dari desa. Semua. Terima kasih, host. Selanjutnya, saya ambil alih untuk memimpin musrembang ini untuk masing-masing desa. Setelah kami paparkan hasil dari musrembang tadi, dimohon saran usul dari masing-masing desa. Selanjutnya kami serahkan waktunya untuk masing desa. Silakan. Atau usulan sesuai dengan musrembang yang telah kita laksanakan itu tetap kita ajukan dan kita sepakati tadi. Mohon untuk masing-masing desa untuk menyampaikan pendapatnya. Untuk mempercepat, saya mulai dari Desa Manukayu. Desa Manukayu, silakan.
Ayo buka aja. Itu ada pos itu di sana ada dua beda. Nggak bisa kita. Ya. Pos beda. Cek host, cek host. Sudah bisa dimulai, Pak? Sudah bisa. Sudah, Pak? Sudah bisa. Bisa, Pak? Bisa, Pak? Dengar, Pak? Dengar, Saya dengar. sudah mendengarkan suara Bapak. Silakan. Ya, terima kasih. Manu kayu ya? Terima kasih. Ya, Manokayu, Pak. Habis tidak ajukan sana ke Kota Manokayu, Pak. Ini terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami sebelum kami menyampaikan terkait dengan pemaparan aturan bank. Kecamatan Pasiring, kita mengaturkan video seperti Anggayo, Swastiastu, Om Swastiastu. yang kami hormati pimpinan dari Bapeda, yang kami hormati Bapak Camat Pasiring, yang kami hormati Bapak BPR Dapil Tampak Siding Lor Batu, yang nanti Bapak Kapolsek, Bapak Danramil Kecamatan Tampak Siring, yang kami hormati Bapak Sekam Kecamatan Tampak Siring, yang kami hormati Bapak Berbekal Kecamatan Tampak Desa Kecamatan Tampak Siring, yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Kecamatan Tampak Siring, yang kami hormati para utusan dari masing-masing desa Kecamatan Tampak Siring. Mari kita ucapkan Tuhan yang Maha Esa pada kesempatan ini kita ya tidak kurang apapun. Nah, apa yang sedang dari masing-masing desa Kecamatan Tampak Siring. Namun sebelum kami memberikan masukan-masukan terkait dengan musrenbang Kecamatan yang telah pada pagi hari ini, tentunya kami juga perlu mengevaluasi, Pak, dari musrenbang tahun yang lalu. Tahun 2021, apa saja hasil musrenbang tahun 2021 yang bisa terlaksana kegiatan di tahun 2022. Itu yang kami harapkan penyampaian dari Bapak Camat atau yang mewakili. Yang kedua, ini merupakan rutinitas kegiatan musrenbang. Namun sebelum kita mengadakan musrenbang, kita sudah mengadakan pramusrenbang. Tentunya kami mengharapkan kepada Bapak DPR Dapil Tampak Siring Batu untuk mengawal usulan-usulan kami. Jangan sampai seperti kami sudah 15 tahun kami mengadakan musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten. Namun lihat dari hasil musrenbang kecamatan Tampak Siring minim sekali kegiatan kita terima, Pak. Nah, maka dari itu kami harapkan kepada Bapak DPR, Bapak Ketua DPR, Tampak Siring mengawal usul-usulan kami. Tentunya dari sekian usulan yang ada di Tampak Siring, kalau kita ada salah, bukan dari tahun ke tahun, usulnya lebih, Pak, dari 250. Nah, namun yang nanti berjalan, Pak, Siring itu ada lebih dari 7 kegiatan, 8 kegiatan. Nah, seandainya dulu pernah, Pak, kejadiannya usulannya cuma diterima cuma 5, Pak. Jadinya ada beberapa desa yang tidak terrealisasi usulan sesuai dengan usulan Kecamatan Tampak Siring. Nah, yang disalahkan siapa, Pak? Ya tentunya Bapak Camat, kami selaku kepala desa, Bapak kepala dusun, Bapak PD, seolah-olah kita tidak memperjuangkan. Nah, untuk tahun ke depannya, tolong Bapak DPR terutama ini
Karena dalam perjalanan hampir kurang 15 tahun kami tidak pernah didampingi, Pak. Semestinya Bapak DPR lah mendampingi kami di Musyawarah Bank sebagai pengawalan usul-usul yang ada di kecamatan. Namun dengan demikian harapan kami untuk kedepannya kita lebih baik sedikit usul Pak. Yang penting yang prosesnya terlaksana. Dibandingkan seperti sudah Pak usulnya mutlak terlalu banyak Pak. Tapi terrealisasi tidak lebih dari 8, 10, 15 kertas usul itu menjadi pembungkus kacang jadi pasti jadi pakai. Nah, tolong kami harapkan bapak-bapak yang berkompeten terkait dengan pengawalan dan itu yang nah, selanjutnya terkait dengan usulan kami ada 31 usulan. Memang ada 12 usulan disepakati pembangunan desa wisata Pak. Nanti mudah-mudahan nanti Bapak DPR atau yang akan mewakili musyawarah kabupaten dalam dibagi dalam 4 bidang dengan komisi di DPR. Nanti usulan itu ditunjuk Pak. Kalau untuk perwakilan dari kepala desa, ketua forum kepala desa dibantu dengan formil Pak, oke, untuk mewakili kabupaten Pasiring untuk Musyawarah Bank di kabupaten. Dengan usul penting, usulan Musyawarah Bank kabupaten tahun 2021 kita lihat minim sekali Pak untuk ini yang terjadi Pak. Adalah pembangunan proyek program dari Bapak pemerintah, walaupun di dalam kegiatan lainnya sudah mungkin sudah mulai namanya ada dana hibah, dana bansos dan sebagainya dan terrealisasi dalam ini. Namun di dalam program usulan dari Musyawarah Bank kecamatan tolong bantulah kecamatan Pasiring sehingga kami di desa kami di Bajar aman. Tidak ada kegiatan seperti seolah-olah desa, Pak Kepala Desa maupun Pak Ketua, Pak Klian, BPD, seolah yang memperjuangkan desanya. Nah, kami sebagai sasaran dari masyarakat Pak. Nah itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf ada kata tidak berkenan. Kami setelah pribadi teman-teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bank tahun 2002 walaupun di dalam masa pandemi COVID-19 dapat memberikan nuansa yang baru terkait dengan virtual ini. Kalau dulu langsung Bapak DPR tidak pernah hadir di Kecamatan Pasiring, namun melalui virtual ini kami harapkan untuk bantuannya mengawal Pasiring. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kami mohon maaf sebetulnya tidak kewasanan yang atur kami hidup dengan perawatan di santi. Waktu kami kembalikan kepada Bapak semua. Terima kasih Pak Berbekal Manukayu. Terima kasih Pak Berbekal Manukayu. Semoga apa yang telah disampaikan tadi juga sedang dimonitor oleh yang Pak Berbekal sampaikan tadi, Ketua DPR juga ada, dan Kepala PD juga hadir pada Zoom meeting ini, mudah-mudahan didengar. Selanjutnya, Desa Tampasiring dengan memperhatikan waktu juga. Desa Tampasiring bisa didengar? Bisa. Om Swastiastu. Ini kita dari Desa Tambak Siring sesuai dengan hasil Pramusrenbang. Jadi apa yang kami prioritaskan masih tetap itu merupakan prioritas dan mohon kalau bisa itu betul-betul dikawal karena mengingat dari usulan kami sangat mendesak sekali dan yang terutama dari Jalan Usaha Tani itu sangat kami prioritaskan dan sangat urgent bagi petani untuk mengangkut hasil pertanian yang ada di Desa Tambak Siring,
utamanya di subak-subak di Desa Tambak Siring. Kemudian dari jalan lingkungan juga kami sangat mendesak, itu sangat rusak sekali. Itu mohon sedianya untuk dikawal pada waktu musrenbang di Kabupaten Gianyar. Dan mungkin apa yang dikeluhkan dari Bapak Perbekal Manukayo itu memang kami rasakan juga dari musrenbang selama ini yang kita laksanakan di kecamatan, itu sama sekali tidak pernah ada pendampingan dari anggota dewan, utamanya dari Dapil Tambak Siring Belah Batuh. Dari dulu tidak pernah ada pendampingan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Titiang Sinda Bantuk Pramosanti. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih dari Desa Tambak Siring. Selanjutnya dari Desa Sanding. Desa Sanding. Ya, Om Swastiastu. Swastiastu. Bisa didengar ya? Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami di Desa Sanding. Yang terhormat, narasumber yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami dari Desa Sanding, artinya cuma punya harapan apa yang dipaparkan tadi oleh narasumber sesuai dengan usulan kami di desa. Kami punya besar harapan kepada pihak-pihak yang terkait biar semua rancangan usulan sembang yang dipaparkan tadi ini biar bisa terlaksana dengan dalam keadaan situasi COVID sekarang ini. Mudah-mudahan pemerintah kabupaten bisa merealisasikan usulan dan rancangan yang telah dikatakan tadi. Niki yang pertama niki jalan Sanding menuju Kendrang. Dan itu sudah kami usulkan dari tahun ke tahun dan sampai saat ini juga belum terrealisasi. Mungkin banyak kendala yang dihadapi oleh Pemda Gianyar dan tentunya harapan kami tahun ini supaya bisa dikawal dan bisa terrealisasi. Karena jalan menghubung itu satunya artinya sebagai sumber PHD Desa Sanding ke depannya biar terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih maju. Dan kedua, dari paparan yang tadi disampaikan, ini ada program pemasangan lampu penerangan jalan. Memang kami di Sanding ini masih kekurangan penerangan terutama di malam hari. Karena ini ya, sekarang masyarakat di Sanding ini masih banyak yang beraktivitas di malam hari. Besar harapan kami biar rancangan musrenbang ini bisa dikawal dan direalisasikan untuk tahun ini. Ya cuma itu harapan kami. Sekali lagi kami dari Desa Sanding mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemda Kabupaten Gianyar dalam masalah pra-musrenbang ini. Semoga apa yang direncanakan dapat dilaksanakan tahun ini. Sebagai akhir kata, kami dari Desa Sanding menbantu para Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih perwakilan Desa Sanding. Untuk diingatkan kembali, ini usulan untuk tahun 2023. Selanjutnya Pejeng Kajet. Pejeng Kajet bisa didengar?
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama kasih. Ya. Yang dari Desa Pejeng dalam hal ini di Nusa Bang hari ini ya lanjut Desa Pejeng lanjut. ya, sebelumnya terima kasih atas waktu dalam Nusa Bang hari ini kesempatan hadir untuk menyampaikan beberapa hal dari desa kami. Sebelumnya Bapak Camat yang kami hormati, beserta jajaran, di mana dalam musrenbang hari ini, mohon maaf karena pada saat musrenbang kami tidak bisa hadir, diwakili oleh Napisane kaur pemerintahan karena ada acara yang sangat penting di kita. Nah, dalam hal ini di dalam usulan kami di tahun anggaran 2023, satu yaitu yang menjadi prioritas adalah pembangunan jalan di lingkungan Banjarbulian, di mana yang dulu di Banjarbulian sudah dari tahun 2013 kami usulkan karena beberapa hal dan belum menjadi prioritas pada saat itu. Sekarang kalau bisa di tahun 2023 ini betul-betul menjadi prioritas karena di lingkungan Banjarbulian tersebut juga merupakan akses perekonomian yang menghubungkan juga ke desa lain. Nah, terus besar harapan kami di dalam usulan-usulan tersebut, di mana yang pada saat tahun ini Desa Pejeng mengusulkan 3 usulan. Salah satunya yang tadi kami sebutkan itu pembangunan jalan di lingkungan Banjarbulian, beserta di jalan lingkungan tersebut sudah pasti yang dulunya memang sudah pernah diaspal karena drainasenya kurang bagus, sehingga otomatis pada saat pembangunan jalan kalau bisa tetap gorong-gorong juga harus diperbaiki usulan ini. Yang kedua adalah pengadakan kelas sampah untuk menunjang kegiatan di urusan lingkungan hidup, karena dengan satu armada yang sudah kami miliki untuk menunjang kegiatan di TPS 3R cukup repot sekali dalam pengambilan sampah di 6 Banjar yang kami layani. Terus yang ketiga adalah usulan pengadaan, pemasangan, dan perbaikan pemeliharaan lampu penerangan jalan di lingkungan Desa Pejeng. Nah, sebab di dalam ke-6 Banjar kami yang ada di Desa Pejeng, jalan-jalan khususnya menuju pura atau tempat ibadah, termasuk ke Sedre, itu masih minim penerangan jalan. Nah, itu kami harapkan di tahun 2023 sesuai dengan musrenbang hari ini, besar harapan kami ketiga program tersebut, ketiga usulan tersebut bisa dilaksanakan, bisa dibiayai untuk tahun anggaran 2023 ini.
Ya, tadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena apa yang saya sampaikan sudah juga merupakan usulan dari masing-masing Banjar pada saat kami melaksanakan musyawarah desa. Oke, hadir sepunika maka kira langkung dari surgang pengampura sinapnya untuk Pramu Sandi. Om Sandi. Semua lokal desa Pejeng. Selanjutnya kami persilakan untuk Pejeng Kaje. Pejeng Kaje, monitor. Silakan Pejeng Kaje, bisa didengar. Pejeng kawan monitor. Pejeng kawan. Ye, swastiastu. Swastiastu. Nggih. Suksumo. Apa yang pertama untuk galah Ibu yang permakluman untuk perbekal siang ring Pejeng kawan karena beliau masih turun dalam kesempatan hari mungkin dan Presiden Ido Wentan Riki Santoan ada permasalahan yang urgent beliau harus tangani di lapangan. Yang status Ketua LPM Pejeng kawan ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan musrenbang hari ini. Pertama, langsung kementan audien sami yang hormati, yang tidak bisa sebut siki kali dalam tahapan musrenbang puniki besar harapan kami semua niki menjadi suatu realitas seperti apa yang ditekankan oleh perbekal Manukayo, dan kami pun khususnya di Pejeng kawan mengharapkan hal tersebut. Dari usulan kami di Desa Pejeng kawan 4, yaitu usulan yang sebelumnya dari 2013 dan pada hari niki kami besar harapnya di tahun 2023 menjadi sebuah bentuk kegiatan yang wujud real. Dari empatan usulan diantaranya kami di Desa Pejeng kawan dengan akses yang menuju ke Ubud sangat meminta trotoar karena ingin semua pemakai jalan dan termasuk penataan di lingkungan desa kami. Itu yang terkait dengan trotoar. Yang kedua terkait dengan irigasi subak, kami adalah dari 6 subak terkait dengan irigasi itu adalah kepentingan dari 3 subak. Bila mana ini menjadi sebuah permasalahan kami di desa sangat minim untuk bisa mencarikan solusi karena dari 3 subak niki yang nantinya akan bisa menghidupi petani bila mana kegiatan ini bisa terwujud dan bila mana tidak dampaknya kami sangat khawatirkan dari 3 subak puniki yang kami harapkan bisa terwujud. Yang ketiga terkait dengan peningkatan jalan lingkungan. Kami ada beberapa yang kami sudah siapkan di desa dan termasuk yang sebelumnya kami sudah upayakan dengan dana desa, tapi dengan keminiman yang sekarang mungkin itu adalah menjadi prioritas yang berikutnya, yaitu juga kami di desa memikirkan itu akan mendatangkan income baik di desa kami sendiri, begitu juga ke Pemda, karena jalan peningkatan yang kami maksud tersebut adalah banyak juga
banyak juga ada pila dan tingkatan pondok wisata. Yang pastinya di sana peningkatan jalan, akses petani juga yang paling paling memungkinkan. Yang keempat itu adalah peralatan komputer di sekolah. Kami ada di desa, kami ada 3 sekolah SD. Itu juga nantinya bisa berkualitas dan bisa meningkatkan SDM untuk menyiapkan generasi-generasi yang akan datang. Jadi dari 4 usulan yang menjadi prioritas tadi kami sudah sebutkan, yaitu trotoar atau bahu jalan di lingkungan kami Desa Pejangkawan. Yang kedua, irigasi subak. Itu yang dapat sampaikan. Mohon maaf dan mohon hal tersebut biar bisa terrealisasi. Dan sekali lagi mohon maaf, berbekal kami tidak bisa hadir dalam Zoom. Demikianlah yang dapat sampaikan dan diakhiri dengan Promo Santi. Om Santi, 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 Om. Untuk semua dari Pejangkawan yang diwakili oleh LPM. Selanjutnya kami minta Pejangkangin monitor. Pejangkaje, siap, lanjutkan Pejangkaje. Pejangkaje. Selamat pagi, Bapaknya Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang kami hormati unsur Tribikam yang terdiri dari Kapolsek dan Ramil, yang kami hormati begitu juga dari Bapeda, UPD terkait yang kami hormati, beserta rekan-rekan berbekal di seluruh Tambak Siring yang kami hormati. Tidak lupa kami juga perwakilan dari Dapil 2, anggota DPRD yang terdiri dari Bapak Wayan Tagel Winarto dan Dewa Agung Pastikal yang selaku anggota Dewan yang kami muliakan, beserta peserta rapat yang diikuti oleh 6 masing-masing desa yang kami muliakan dan kami hormati. Salam sejahtera buat kita semua. Apa yang menjadi musrenbang hari ini, kami sependapat dengan desa-desa yang lain, tapi ada hal yang sangat memprihatinkan yang hari ini kami pertanyakan di Desa Pejangkaje, karena pada waktu 2021 kita telah memutuskan juga musrenbang untuk pembangunan di 2022. Nah, adapun beberapa usulan yang masuk di Pejangkaje antara lain sinyal ya. Sudah stop itu. Ya, terima kasih ya, Pak. Pejangkaje monitor, suara nggak kedengaran.
Pejangkaja, monitor. Mungkin kita sambil menunggu teknis di Pejangkaja, kita lanjut dulu pada Pejangkangin. Pejangkangin lanjut. Itu Didiang Sekretaris Pejangkangin dalam hal ini menyampaikan rasa terima kasih karena terjadi pemerataan prioritas usulan di setiap desa di Kecamatan Pasiring. Salah satunya untuk Desa Pejangkangin yang menjadi prioritas adalah lampu penerangan jalan. Kenapa lampu penerangan jalan jadi prioritas? Karena Desa Pejangkangin merupakan desa wisata. Sudah pasti lampu penerangan jalan fungsinya sangat vital untuk menunjang Desa Pariwisata Pejangkangin. Tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman desa semuanya. Kami Pejangkangin sangat berharap agar DPR, Dapil Tambak Siring dan Belah Batu untuk tetap mengawal usulan masing-masing desa yang ada di Desa Pejangkangin. Besar harapan kami sampaikan kepada DPR yang bertugas, DPR Dapil Tambak Siring Belah Batu, agar mengawal semua usul-usulan yang ada di Kecamatan Tambak Siring, baik itu usul prioritas maupun yang lainnya. Seperti desa kami, Desa Pejangkangin, yaitu jalan di Otmik tahun sebelumnya cuma sampai di Cagan, sedangkan situasi keadaan jalan saat ini banyak berlubang, apalagi di musim hujan saat ini besar kemungkinan akan menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pemakai jalan. Untuk itu kami sangat berharap sesuai dengan usulan kami tahun sebelumnya, masalah penghormatan jalan Desa Pejangkangin agar segera bisa dilanjutkan dari Cagan sampai Desa Pejangkangin. Di samping itu, untuk pemeliharaan jalan kami berharap juga agar drainase sekalian diperbaiki. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para vokal yang lainnya di Kecamatan Pasiring, tidak jauh berbeda. Harapan kami juga kami sampaikan usul terkait yang membidang masalah sesuai dengan usul ini. Cuma itu yang bisa kami sampaikan. Hadir yang terlibat dalam musren Bangcam hari ini, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan pemerataan usulan yang berskala prioritas di masing-masing Desa Pejangkangin. Sebagai akhir kata, Didiang Sinap untuk Pramu Santi. Om Santi, 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 Om. Semua Pejangkangin. Selanjutnya untuk Pejangklod, monitor Pejangklod, silakan. Om Swastiastu. Swastiastu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami, Pervokal Desa Pejangklod. Menindaklanjuti hasil pra musren kecamatan, Pejangklod mempunyai 3 usulan. Yang pertama dari ekonomi, yaitu das Sungai Pekerisan. Yang kedua Beji Tegal Sepeh. Mengenai infrastruktur prasarana dan sarana, yaitu jalan yang menghubungkan dari Bedulu lintas sampai ke Pejangkangin, itu yang menjadi usulan prioritas kami yang ada di Pejangklod. Kami mohon kepada perwakilan kami yang ada di
di DPR, terutama Dapil Kecamatan Tambak Siring, kami mohon usulan menghubungkan Bedulu dan sampai ke Pejengkangin, itu yang menjadi prioritas kami, mohon dikawal karena itu sudah menjadi usulan sudah beberapa tahun yang lalu belum terrealisasi. Kebetulan sekarang sudah mulai dikerjakan, yaitu pengerukan pembuatan drainase yang ada di areal Sawah Gunung. Mohon ditindaklanjuti dan dikawal sampai perbaikan jalan karena itu sangat ujian sekali. Jalan kami yang menghubungkan dari Bedulu ke Pejengkangin itu sangat rusak sekali, terutama yang ada di lintasan Bedulu dan Pertemon, sangat parah sekali. Keluhan dari warga kami itu yang menjadi prioritas. Mohon sekali lagi dikawal melalui perwakilan kami yang ada di DPR. Terima kasih. Hanya itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Titiang Sinap Anto Pramosanti. Om Santi, Om Santi, Santi Om. Semua Pejeng Kelot. Ini Pejeng KJ karena tidak bisa connect, dapat kami simpulkan dari semua masukan dari masing-masing desa, termasuk juga Pejeng KJ yang tadi sudah setengah menyampaikan bahwa satu, diharapkan kepada DPR di Kabupaten Gianyar, terutama yang mewakili Dapil Blabatu Tambak Siring, agar dapat dimohon untuk bisa mengawal usulan-usulan dari Kecamatan Tambak Siring. Dua, bahwa OPD yang terkait untuk bisa memfasilitasi apa yang menjadi usulan-usulan di desa Kecamatan Tambak Siring. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam musrembang kecamatan di Tambak Siring. Selanjutnya hasil sidang pleno ini akan kami tuangkan dalam berita acara musrembang kecamatan Tambak Siring dan kami akan teruskan sebagai rujukan atau pedoman untuk melakukan verifikasi usulan aspirasi masyarakat di aplikasi SIPD paling lambat 2 hari setelah musrembang kecamatan ini. Demikian untuk selanjutnya, mohon bantuan dari masing-masing kepala desa untuk melengkapi administrasi yang kami perlukan nantinya. Demikian musrembang Kecamatan Tambak Siring pada hari ini langsung ditutup. Selanjutnya kami kembalikan ke host karena sidang pleno sudah kami anggap selesai di Kecamatan Tambak Siring. Silakan host. Terima kasih Bapak Camat. Setelah menyimak sidang pleno ini, dapat kami simpulkan bahwa di Kecamatan Tambak Siring terdapat 67 usulan dengan total usulan sebesar 57.068.287.500 rupiah.
di mana dibagi dalam bidang PSDA sebanyak 14 usulan, bidang PPM 12 usulan, dan infrastruktur sebanyak 41 usulan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan telah selesainya pelaksanaan rangkaian sidang pleno Musrenbang Kabupaten di Kecamatan Tampak Siring tahun 2022 ini, maka berakhir pula rangkaian Musrenbang Kabupaten di Kecamatan Tampak Siring ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf atas kesalahan apabila selama acara berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sidang kami tutup dengan para masanti. Om Santi Santi Santi. Om.